Kita akan lanjut ya. Sesi pertama ini kita akan belajar membuka pola pikir bagaimana cara kita bisa terbebas dari yang namanya hijrah. Dari yang namanya riba, mohon maaf ya. Nah, pertanyaannya bagaimana keadaan Anda saat ini ya? Keuangannya, finansialnya apakah baik-baik saja? Atau misalnya masih butuh tambahan penghasilan? Atau misalnya masih terlilit hutang piutang ya? Cicilan, ember, magicom, kipas angin, motor, mobil, rumah, cicilan semuanya. Atau ada yang di antara Bapak Ibu semuanya masih bergelut dengan yang namanya riba atau terjerat dengan yang namanya riba. Nah, apakah permasalahan-permasalahan itu Bapak Ibu ingin selesaikan? Dan tentunya saya yakin dan percaya 1000 peserta yang ada di Zoom ini memiliki impian yang berbeda-beda. Ya, ada yang ingin punya kendaraan motor yang keren, ya. Terus ada yang ingin berangkat ke tanah suci. Aplikasi baru tuh. Terus ada bagi orang tua pasti menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Betul nggak? Ada di antara anak-anak Bapak Ibu menginginkan pendidikan di luar negeri. Ya, saya pengen kuliah di sini, saya pengen sekolah di sekolah favorit. Betul nggak? Pasti membutuhkan biaya yang sangat besar, sangat mahal. Yang belum menikah pasti pengen menikah. Yang belum punya mobil pasti pengen punya mobil. Nah, taruhlah kalaupun kita hitung impian pada umum orang, itu kurang lebih kita membutuhkan uang, dana, minimal 1-2 miliar. Setuju nggak? 1-2 miliar. Nah, dan banyak sekali orang yang sudah berjuang ya mewujudkan hal tersebut, impian-impian ini. Mereka sudah 20 tahun, 30 tahun berjuang nyari duit, tapi kenyataannya masih belum terwujud. Dan ada sebagian orang yang memilih mengambil jalan pintas, percepatan, ya, jalan pintas maksa ambil kreditan. Punya motor, alhamdulillah punya motor, tapi ngeredit motornya. Punya mobil, alhamdulillah punya mobil, tapi ngeredit selama 5 tahun. Ya, punya rumah, alhamdulillah bisa punya rumah, tapi ngeredit selama 15 tahun. Ya, bukan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diterima, malah pusing dan stres yang mereka terima. Ya, karena selama mereka bekerja mengeras keringat, ya, mereka akan terus-menerus diperbudak dengan yang namanya cicilan. Nah, maka pertanyaannya, apakah Anda mau seumur hidup Anda habis untuk membayar hutang, kredit riba? Ya, Anda kerja keras, banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, ya, badan saya sakit, dipaksakan harus sehat, karena untuk membayar semua cicilan. Pertanyaannya, apakah Anda mau diperbudak dengan yang namanya cicilan? Dan Anda mau sampai berapa lama bergelut dengan yang namanya cicilan, Bapak Ibu? Dengan yang namanya riba. Karena riba itu hukumnya haram. Ya, di agama kami, di agama Islam, di Al-Quran dikatakan, di surat Al-Baqarah ayat 275, lihat Bapak Ibu semuanya, kalimat terakhirnya. Allah mengatakan, Allah telah menghalalkan jual beli, ya. Bagi orang yang pengen jual beli itu halal, sah-sah aja. Silakan, memang disunahkan 9 dari 10 pintu rezeki karena berniaga, betul nggak? Dan Allah telah mengharamkan yang namanya riba. Jadi jual beli itu boleh Bapak Ibu. Yang nggak boleh itu ada ribanya. Nah, Nabi pun mengatakan dalam sebuah hadis, riba itu terdiri dari 73 pintu dosa. Dan yang paling ringan adalah dosa seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, ini ngeri Bapak Ibu semuanya, ya. Dan banyak sekali ayat yang lainnya Bapak Ibu yang melarang tentang riba. Di Al-Baqarah ayat 278, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Di ayat berikutnya, ya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang bergelut dengan riba, selamanya dia tidak akan menerima kesejahteraan. Bukan lagi orang yang ditantang perang, tapi Allah dan Rasul-Nya. Mana bisa kita menang.
Nah ini Bapak Ibu yang ngeri ya. Dan Bapak Ibu semuanya banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Ya, Bapak Ibu bisa pelajari mengenai tentang riba ini. Ngeri Bapak Ibu semuanya. Apalagi zaman sekarang. Untuk akses kita bisa terjerat dengan yang namanya riba, itu sangat mudah. Tinggal foto KTP, tinggal klik OK, ya. Itu sangat mudah. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah Bapak Ibu ujian untuk kita semuanya. Ya. Riba Bapak Ibu semuanya kita akan perangi Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bergelut dengan yang namanya riba, ya kita memerangi Allah dan Rasulnya. Maka berdirinya perusahaan kita ini Bapak Ibu semuanya tujuannya ingin memerangi yang namanya riba. Ya, supaya gimana caranya orang-orang itu terbebas dari yang namanya riba minimal Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu semuanya, riba ini tidak hanya di satu agama. Semua agama melarang tentang riba. Ya, tidak ada satu agama pun yang membolehkan umatnya untuk melaksanakan yang namanya riba. Ya, jadi riba haram, riba menyengsarakan, riba sangat membuat kita sengsara Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kesimpulannya bagi Bapak Ibu semuanya, ingin hidupnya susah, ingin hidupnya pusing, stres, ingin hidupnya selalu tidak nyaman, tidak akan menerima kesejahteraan, silakan Bapak Ibu bersahabat dengan yang namanya riba. Tapi bagi Bapak Ibu semuanya sebaliknya, yang ingin hidup bebas riba, merdeka, punya kendaraan semua cash, tinggalkan yang namanya riba. Bagaimana cara kita bisa sukses, Kang? Sedangkan, ya kalau tidak nyicil, kapan kita punyanya? Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ya, ada beberapa cara. Nih, Bapak Ibu bisa mewujudkan impian, gak harus riba, sebetulnya ada caranya. Pertama, Bapak Ibu sabar. Konsepnya yaitu sabar dalam menabung. Tentunya nominal tabungan kita ditentukan dengan seberapa penghasilan kita. Berapa penghasilan kita ditentukan dengan apa pendidikan terakhir kita, apa jabatan kita, dan berapa gaji kita. Betul nggak? Kalaupun Bapak Ibu semuanya punya penghasilan 3, 4, sampai 5 juta, bisa menabung 1 juta setiap bulan. Bapak Ibu kumpulkan sampai 30 tahun, itu tabungannya baru 360 juta Bapak Ibu. Baru 360 juta. Bisa nggak kira-kira beli mobil? Ya bisa lah. Mobil 350 jutaan ya mungkin ada Bapak Ibu ya. 360 juta. Bagi Anda yang impiannya rumah 1 miliar, ya belum bisa Bapak Ibu ya. Nabungnya nggak kuat, nggak cukup tahu 1 juta. Ya, Anda harus nabung selama 1000 bulan untuk bisa mencapai tabungan 1 miliar. Nah, tinggal kita bagi 1000 bulan bagi 12. Itu kurang lebih 83 tahun. Berarti kalau Anda sabar menabung konsepnya, sabar 83 tahun Anda bisa menabung 1 juta setiap bulan. Insya Allah Anda punya tabungan 1 miliar. Ya, 80 tahun pertanyaannya, Anda sudah ada di mana? Ya. Nah, kalau tidak 1 juta Bapak Ibu upgrade tabungannya jadi 5 juta per bulan. Ya, Insya Allah tidak perlu waktu 80 tahun, hanya waktu 30 tahun, insya Allah Bapak Ibu punya tabungan 1,8 miliar. Pertanyaannya simpel Bapak Ibu semuanya, tabungan Anda saat ini berapa? Gaji Anda saat ini berapa? Ya, kalau Anda punya gaji 5 juta, 30 tahun Anda konsisten sabar menabung, nggak Anda ambil setiap lebaran datang, setiap sakit datang. Insya Allah Anda punya tabungan segini. Kalau Anda kuat selama 30 tahun. Kalau Anda tidak kuat, maka cara menabung ini kita akan lewat dulu ya. Karena tidak bisa Bapak Ibu semuanya. Nah, pada faktanya penghasilan masih pas-pasan, betul nggak? Pengeluaran juga lebih besar daripada pemasukan, betul nggak? Faktanya banyak juga orang yang tidak memiliki yang namanya tabungan. Jadi yang tadinya impian yang sudah digambar ini itu hanya tinggal ngimpi. Nah ini Bapak Ibu semuanya ya, orang yang sedang mengalami saat ini Bapak Ibu semuanya banyak sekali ya, hampir mayoritas mengalami hal seperti ini. Ya, impian jadi tinggal ngimpi. Nah ada cara yang kedua yaitu bangun usaha. Jadi kalau pengen sukses bangun usaha. Kalau pengen banyak penghasilannya, bangun usaha, bangun aset. Karena 9 dari 10 pintu rezeki yaitu usaha, berniaga, tijarah, jual beli. Betul nggak? Nah,
Bangun usaha ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti Bapak Ibu membeli franchise ya, McD, Pizza Hut, Burger King, KFC, ya. Nah itu Bapak Ibu semua namanya aset. Bangun kos-kosan, bangun hotel, bangun apartemen, bangun mall, itu semuanya namanya aset. Yang dimana aset tersebut akan memberikan penghasilan kepada Bapak Ibu dengan nominal penghasilan yang sangat besar. Ya, dengan punya penghasilan yang sangat besar, insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa mewujudkan impian Bapak Ibu dalam waktu yang sangat singkat. Pertanyaannya, kira-kira untuk bangun aset tersebut, bangun kos-kosan, kontrakan, modalnya gede apa gede banget? Nah, makanya masih tanda tanya besar, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Betul nggak? Hanya segelintir orang yang bisa melakukan, yang punya duit besar, modal gede. Orang-orang yang tidak punya modal besar, ya, mereka rata-rata memaksakan minjem uang bank, akhirnya terjerat riba lagi. Usaha yang diawali dengan cara riba akan berakhir dengan kehancuran, kebangkrutan. Ya, karena sudah pasti janji Allah itu akan memusnahkan harta pelaku riba. Bapak Ibu semuanya ya. Jadi bersyukur bagi Bapak Ibu yang bisa melakukannya, yang tidak bisa melakukannya, Bapak Ibu harus bersabar ya. Insya Allah kita akan kasih solusinya. Bagaimana Pak kita bisa bangun aset usaha modalnya kecil? Ada nggak solusinya? Nah, beruntung bagi Bapak Ibu 1000 peserta pada malam hari ini kita akan berikan solusinya. Solusinya ternyata ada. Nah, yaitu BES, Bandung Eko Sinergi Teknologi. Adalah usaha yang aset modalnya kecil, nggak ada resikonya, potensi hasil miliaran, bahkan yang paling penting sudah terbukti ya. Sudah terbukti PT BES perjalanan 3-4 tahun. PT BES telah terbukti melahirkan lebih dari 6.000 motor cash, orang-orang bisa membelinya. Lebih dari 3.000 orang-orang membeli mobil senilai 150 juta secara cash. Dan dalam waktu 3 tahun PT BES telah terbukti melahirkan 500 orang yang bisa membeli mobil seharga 500 miliar. Dan dalam waktu 3 tahun PT BES telah terbukti telah melahirkan lebih dari 200 orang yang bisa membeli rumah senilai 1 miliar secara cash, tanpa harus kredit, tanpa harus nyicil, tanpa harus nerima. 100% cash. Nah, ini bukti Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau Anda yang tidak percaya, silakan Anda nanti hadir di tanggal 27 Agustus. Anda akan menyaksikan, Anda akan menjadi bukti sejarah gimana PT BES membagikan ya banyak sekali ya mobil-mobil cash, rumah-rumah cash kepada para reseller-resellernya. Nah, ini salah satu buktinya ya. Buktinya masih banyak. Ini hanya sebagian.